Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus shadaqah shadaqatul lisan. Rasulullah bersabda bahwa sebaik-baik sedekah adalah sedekah lisan. Para sahabat belum paham. Ya Rasulullah, sedekah lisan itu apa? Rasulullah menjawab, sedekah lisan adalah menolong seseorang yang dengan perkataanmu orang yang mestinya tertawan dia bebas. Orang yang mestinya saling membunuh tidak terjadi pembunuhan. Tidak terjadi mengalirkan darah. Orang yang asalnya ingin berbuat buruk menjadi berbuat baik dan melakukan kebaikan terhadap saudaramu dan menolak sesuatu yang membuat hatinya sedih. Itu namanya sedekah lisan. Sedekah lisan itu orang yang mestinya tertawan dia menjadi bebas. Orang yang asalnya saling berperang, saling membunuh menjadi berdamai. Orang yang asalnya sedih menjadi bahagia, orang yang asalnya buruk menjadi baik dengan perkataan lisanmu. Itu namanya apa? Shadaqatul lisan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, ketika ada seseorang tengah membutuhkan bantuan datang kepada Rasulullah, maka Rasulullah kemudian menghadap dan berseru kepada para sahabat, isfa'u tu'jaru, tolonglah maka kalian akan diberi pahala. Wa yuqdillahu ala lisani nabihi ma ahabba, dan Allah telah menetapkan apa yang dicintai melalui lisan Rasulnya, melalui lisan nabinya, menunjukkan bahwa isfa'u tu'jaru itu bukan hanya sekedar sosialnya Rasulullah, tapi betul-betul diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang yang meminta bantuan, maka bantulah. Diceritakan dari Sayyidah Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memberi bantuan saudara muslimnya dengan orang yang mempunyai kewenangan untuk menyampaikan kebaikan atau memudahkan hal yang sulit, niscaya Allah akan menolongnya untuk melewati sirat besok di hari kiamat, ketika saat itu kaki-kaki banyak yang tergelincir atau terpeleset. Jadi ketika ada seseorang bermusuhan dengan seorang yang punya kekuasaan, baik pejabat atau siapa, kemudian kamu mendampingi orang ini untuk menyelesaikan masalah kebaikannya. Karena biasanya kalau orang punya kekuasaan, maka untuk menghadapinya itu takut. Kemudian kamu mendampinginya untuk menyelesaikan masalahnya. Dengan orang yang punya kekuasaan, maka ketika orang-orang kakinya telah terpeleset di hari kiamat, maka kita akan selamat kaki kita karena kita membantu orang yang punya masalah dengan kekuasaan. Dengan orang yang punya kekuasaan. Barang siapa memberi fasilitas kepada saudaranya, kepada penguasa dalam mengajukan kebaikan. Jadi misalkan dalam konteks ini kamu punya kenalan Kapolda misalkan. Kemudian ada orang yang punya visi kebaikan, tapi yang bisa meraih kebaikan itu harus orang-orang yang punya kewenangan, kekuasaan. Kemudian kami bantu, kamu akan bertemu dengan Kapolda. Akhirnya kamu bertemu dengan Kapolda, ada orang yang fasilitasi ini, maka orang yang fasilitasi ini pahalanya sangat besar sekali, karena memberi fasilitas kepada seseorang untuk menyampaikan kepada kebaikan kepada penguasa. Atau idkhalus surur, memasukkan kebahagiaan, maka Allah akan mengangkat derajatnya di derajat yang tinggi dari surga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus shadaqah shadaqatul lisan. Rasulullah bersabda bahwa sebaik-baik sedekah adalah sedekah lisan. Para sahabat belum paham. Ya Rasulullah, sedekah lisan itu apa? Rasulullah menjawab, sedekah lisan adalah menolong seseorang yang dengan perkataanmu orang yang mestinya tertawan dia bebas. Orang yang mestinya saling membunuh tidak terjadi pembunuhan, tidak terjadi mengalirkan darah. Orang yang asalnya ingin berbuat buruk menjadi berbuat baik dan melakukan kebaikan terhadap saudaramu dan menolak sesuatu yang membuat hatinya sedih. Itu namanya sedekah lisan. Sedekah lisan itu orang yang mestinya tertawan dia menjadi bebas. Orang yang asalnya saling berperang, saling membunuh menjadi berdamai.
Orang yang asalnya sedih menjadi bahagia, orang yang asalnya buruk menjadi baik dengan perkataan lisanmu. Itu namanya apa? Shadaqatul lisan. An Anas radhiyallahu anhu, ya joko sedekah lisan ngomong tok. Jarkoni. Ngerti jarkoni? Iso ngujar ora iso ngelakoni, itu enggak boleh. Iku jenenge gajah topenan. Jadi ketika kita sering berbicara tapi kita tidak melakukan yang kita bicarakan, itu jenenge gajah topenan. Ngerti gajah topenan? Gajah topenan itu sirkus, hanya pertunjukan belaka, tidak akan berarti apa-apa. Di samping kita berbicara, kita juga harus melakukan. Barang siapa menegakkan kebenaran dengan lisannya, niscaya jaro alaihi ajruhu, pahalanya akan terus mengalir sampai datangnya hari kiamat, dan sempurnalah pahalanya. Jadi mengucapkan kebenaran itu penting. Kebenaran itu harus diucapkan, karena sekali kebenaran itu diucapkan, maka akan terus bersambung ila yaumil kiamah. Sekarang itu hukum menjadi sempit, hukum semakin dipermudah, semakin dipermudah, semakin dipermudah. Ini tanggung jawab kita untuk melakukan kebenaran. Misalnya ada orang Mayangkawis ingin nikah dengan orang Saudi, jadi gara-gara chat WA, Facebook kesasar, dia kenalan Arab Saudi. Jadi sing wedok ning Arab Saudi, kowe ning Mayangkawis. Nah terus bapake ning sing Arab Saudi ki bapake omahe Surabaya. Jadi terus daripada angel-angel nikahane lewat telepon wae. Jadi kono nelpon kono, sambung pernikahannya lewat telepon. Dia tanya, Pak Yai ngoten niku sah napa mboten? Cara kowe ngono sah apa ora? Iya. Lah yo eneng bocah wedok dadi TKW omahe Surabaya, sing lanang Mayangkawis. Bapake berarti di omahe Surabaya. Lah, timbang telepon-teleponan haram ya wis dinikahno, tapi lewat telepon. Soalnya ya bapake sibuk, sing kene ya sibuk, sing dadi TKI ya sibuk. Terus teleponnya angkah tuka wa zawaj tuka lewat telepon. Cara kowe nu sah to ora? Yo sah yo ora apa-apa, tapi nek kelon yo lewat telepon. Wis ora sah petuk. Wong nikah anu. Lah yo, lah itu namanya kebenaran. Kalau kamu mengatakan sah yo enggak apa-apa, tapi yo kumpule bojo yo lewat telepon. Ora mau ngayal-ngayal tok ora apa-apa. Ora sah tenanan. Ya itu kebenaran itu harus selalu disampaikan. Lah tujuan nikah itu apa? Masa kok lewat telepon? Menyampaikan kebenaran terhadap penguasa, satu contoh misalnya sampean jadi remas, jadi Karang Taruna, kemudian ketika 17 Agustus ya menyampaikan yang benar. Kalau saya mewakili Karang Taruna misalkan menyampaikan kepada Pak Lurahnya, yuk kita adakan sesuatu yang nilainya positif untuk pahlawan kita. Misalkan kirim doa, kerja bakti makam, kerja bakti desa, atau kirim doa di pelataran apalah itu baik. Ya, tapi kalau dangdutan dan lain sebagainya, kamu menjadi pewasilahnya sama. Usul Pak Lurah, Pak, ini 17 Agustus dangdutan saja. Akhirnya kamu menjadi pewasilah keburukan. Sekali keburukan itu disampaikan, ya ila yaumil kiamah akan berkesinambungan. Nanti adik-adikmu akan niru. Oh, dulu yang usul itu Firdaus, tak tiru kaya Firdaus. Akhirnya ya terus sedekah jariah itu terus. Sedekah jariah kok apa? Nah iya, sedekah jariah keburukan, dosa jariah akan terus mengalir, sedekah jariah juga terus akan mengalir. Fadlul infaqi fi sabilil khair. Allah berfirman, hai anak Adam, bersedekahlah, berinfaklah. Kamu akan aku berinfak atas nama kamu. Jadi semakin kita bersedekah tenaga kita, bersedekah keuangan kita, bersedekah waktu kita, maka Allah akan banyak memberi sedekah untuk kita. Kita bersedekah 300.000, Allah ngasihnya banyak. Tapi jangan jadikan sedekah itu sebagai strategi untuk mendapatkan keuntungan. Tapi sedekah adalah mental orang mukmin. Jadi orang mukmin itu harus suka bersedekah. Kalau kita sedekah waktu kita, meluangkan waktu kita untuk santri, meluangkan waktu kita untuk masyarakat, meluangkan waktu kita untuk orang lain, sehingga orang lain merasakan kebermanfaatan kita, maka Allah akan memberikan waktu luang banyak untuk kita, sehingga kehidupan kita lapang.
Kalau kita bersedekah atas nama uang, kita kasihkan orang lain uang itu, maka Allah akan memberi keberlimpahan uang kepada kita. Kalau kita bersedekah ilmu terhadap orang lain sehingga orang lain merasakan kebermanfaatan kita, maka Allah akan nambah ilmu yang banyak terhadap kita. Makanya cari ilmu itu ya sambil bersedekah. Kalau kita cari ilmu sendirian itu sedikit, karena apa? Kita yang menghasilkan. Tapi kalau cari ilmu sambil kita ngajar, maka Allah akan memberi lebih banyak. Itu teorinya, firmannya seperti itu, kebenarannya seperti itu. Wal makna utai perkara kang den karepaken. Artinya, anfik ya bena Adam ungfik alaika itu Allah membalas infak kita tidak sekedar membalas, tapi aku akan memberimu lebih banyak. Memberimu apa? Lebih banyak dengan lipatan yang melipat-lipat, berlipat-lipat. Kalau orang sudah seperti ini, hatinya itu akan ikhlas. Menolong orang itu nggak peduli. Baik mereka pelit, baik mereka dermawan, semua kita tolong kalau membutuhkan pertolongan kita. Jadi melihatnya bukan orang objeknya, tapi yang kita lihat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya yang wong loro, kowe misalnya duwe ponakanmu siji luman, sing siji medhit. Ponakanmu siji luman, siji medhit. Misalkan kamu ngasih uang 500.000 kepada ponakanmu sing luman, kira-kira balik apa ora? Balik apa ora 500.000? Balik, wong ponakane apa? Luman. Terus ana ponakanmu medhit, kamu kasih 500.000. Ponakanmu medhit, kamu kasih 500.000, kira-kira balik apa ora? Balik apa, Mil? Mboten balik. Tapi sing balikno dudu wonge. Sing balikno Gusti Allah. Kalau Gusti Allah sing balikno, luwih akeh apa luwih sithik? Luwih akeh. Mulane nek sedekah yang golek wong medhit-medhit iku penting. Lho, lah nek awakmu goleki mbok sedekahi ponakanmu sing luman-luman, berarti kowe kapitalis, pengin dibalekno kan? Paham enggak maksudnya? Anfik ya bena Adam ungfik alaika. Iku maksudnya ya sapa-sapa aja bedakno. Tanggamu sing sitok luman, sing sitok medhit. Terus sing luman tak kei terus, sing medhit gak tak kei perkara sing medhit orang arah balik. Ya sempit kamu. Sing luman ya mbok kei bakal dibalekno secara manusiawi, sing medhit ya kudu mbok kei atas nama Allah, bukan atas nama dia. Lah, tanggamu sing medhit mbok kei kira-kira balik apa ora? Balik apa ora? Balik, sing balekno sapa? Allah. Nek Gusti Allah sing balekno luwih akeh apa sithik? Akeh. Mulane penting di sedekah wong luman karo medhit. Lah ngono lho, paham. Ora paham. Engko nang goleki mulai mbok apa golek wong-wong medhit mbok ndang wewehi lah ning apa ganjarane luwih akeh. Balesane ya luwih akeh. Ayo. Kok jumeneh Allah. Menungso lho roh wong medhit iku kerut-kerut. Cara kowe roh wong medhit iku seneng apa ora? Wong kok cithoke kewerong. Wong kok cithoke kerong. Wong cithok kerong itu simbol medhit. Lah ya menungso lho ora seneng apa nek Gusti Allah. Orang bodoh sing luman iku luwih disenengi Allah tinimbang wong sing ahli ibadah tapi apa? Medhit. Berarti mulai hari ini kita latihan apa? Latihan medhit ki piye kok? Latihan medhit iku. Yo. Iki sok nek sesat mbuh ya. Dik, aku ki mondok, Dik. Ning Mayangkawis, Pak Yai ngulang, wong kudu latihan medhit bar. Mondoke sedelok wayah pasan pisan. Bar pasan boyong, terus rabi ulang-ulang medhit. Bismillahirrahmanirrahim. Iku padha karo mencuri salam itu hukumnya sunnah. Jadi misalkan ada orang uluk salam di sana, assalamualaikum, kamu mendengar, kemudian kamu menjawabnya dari sini itu mencuri salam, waalaikumsalam warahmatullah. Itu hukumnya apa? Sunnah. Terus ngajimu neng jopo, Pak Yai menjelaskan, neng jopo ngantuk pisan. Pak Yai menjelaskan mencuri salam hukumnya sunnah, krungumu mencuri ayam hukumnya sunnah. Mulai kok pondok ayame tanggamu entek. Lho lah awakmu bar mulai kok pondok kok nyolongi pitik mel. Lho Pak Yai itu ajarannya mencuri ayam itu hukumnya sunnah. Repot mel. Mana aja kemulan wae ya awakmu. Kemulan ae.
Paham ya? Jadi kita hari ini latihan jadi orang apa? Dermawan. Jadi mental yang dermawan. Kamu melakukan sodakoh, kata Rasulullah, kamu melakukan sodakoh satu saja, 1 dirham ketika kamu masih hidup itu lebih baik daripada bersedekah 100 tapi sudah meninggal. Bapakmu masih hidup, kamu kasih uang 100.000, bapak ini 100.000 untuk sedekah mbak kena masjid Jumat lebok-lebok nomplung atau apa 1.000 jek urip itu lebih baik daripada 10 juta tapi sudah meninggal. Bapakmu sudah meninggal, bok sedekah 10 juta untuk pondok itu lebih baik 100.000 masih hidup. Kita beramal, bersedekah, berinfak masih hidup 1 dirham lebih baik daripada 100 dirham. Mumpung cek urip banyak bersedekah, banyak beramal. Tapi wong desa ki mbah piye kadang-kadang ya ora ngarani elek. Nyodakoi wong tuane ngenteni mati, Pak. Dadi wayah urip ora disedekah-sedekoi, wayah wonge mati didol-dol napa dienggo selawat. Didomi dhuwit kabeh sedekah pake deknane lho mek apa? Itu habis 50 juta dengan 5 juta ketika hidup itu lebih baik mana? 5 juta. Itu mental kita harus seperti itu. Bersedekahlah untuk kita, bersedekahlah untuk orang tua kita dalam keadaan masih hidup. Iku padha karo wong tuane jek urip njaluk sate mbok suweneni, wis tuwek kok njulak njaluk sota sate, wonge mati mbok blehno sapi. Gunane apa? Ora kok ndarani iki tradisi elek. Tapi yo nalar. Senenge wong tua ki jek wayah urip atau jek wayah mati? Urip, nek njaluk sate ya kei sate ya ora apa-apa. Dene sok ben mati mbok blehno sapi ya ora apa-apa. Tapi uripe kudu mbok korbani sapi mestine. Mbok korbani sapi siji jek urip karo mbok korbani 100 sapi wis mati, apik ndi? Siji jek urip. Perumpamaan orang yang bersedekah ketika mati itu perumpamaan yang bersedekah atau memerdekakan budak menjelang kematiannya itu seperti orang yang memberi makan saat ia sudah kenyang. Jadi ngene, bapakmu wis mati terus mbok sedekoi. Utawa memerdekakan budak setelah kematiannya. Iku padha karo wong ngekeki mangan tapi wonge wis wareg. Eneng gunane ya ana, tapi kan enggak ladah. Bismillahirrahmanirrahim. Ndak nyembelihno wedhus yo ngenteni wis mati. Niki korbane bapak. Lah jek urip ki gak mbok korbani nggih mboten. Niki mumpung bakdo kapundhut lho kliru. Nukokno korban bapak iku kudune wis wis mati piye? Ya jek urip kok wis mati piye to? Jek urip tukokno wedhus nggo korban mumpung urung mati. Soalnya wong korban wis mati ku padha karo wong wis mangan wareg mbok kei mangan. Tapi terjadi ya. Dadi sedekah iku ngenteni wong tuane mati. Akeh-akehan ngenteni wong tuane mati. Mulane nek mazhab kita ijek urip mulyakno sing apik, mati mulyakno sing apik. Najan gak mewah-mewah nek cara kula. Nyedekai bapak, nyedekai ibu ya jek urip. Ngene iki disedekahi terus, dikongkon sedekah terus, dibantu terus. Dene kok wis mati masuk bancaan sak ambeng, rong ambeng, telung ambeng iku nggo syarat. Birrul walidain. Dene iso luwih apik Bukhari ya ora apa-apa. Paham nggih maksudnya nggih? Aja kok wayah mati mbok gedhe-gedhekno, wayah urip ora batek mbok rumah. Mbah sapa sing gawe aliran ngono kuwi sapa ya? Nek wong saleh ku bancaki wong tuane akeh-akehan mbah sapa biyen sing gawe aliran. Dadi wong tuane wayah urip ora patek dirumat, wayah mati ulama sak kabupaten diundang kabeh. Iku padha karo wong wis wareg dikai mangan. Wes sae dirubah, wayah urip kita sangat berbakti, wayah mati yo ijek berbakti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang muslim yang berinfak di jalan Allah dari sepasang hartanya, melainkan ia akan ditemui oleh para penjaga surga. Mereka memanggil-manggil untuk mendapatkan apa yang ada pada mereka. Aku bertanya, kok sakit ngoten ya Rasulullah? Rasulullah jawab, maksudnya iku nek kowe infak sak unta, maka kamu akan diberi 2 unta.
Kalau kamu infak 1 sapi, maka kamu akan diberi 2 sapi. Pahalanya seperti itu. 2 kali lipat, 2 kali lipat, 2 kali lipat. Ketika kita berinfak, kita bersedekah, pahalanya akan berlipat-lipat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang bersedekah seukuran 1 buah kurma, tapi dari pekerjaan yang halal. Jadi sedekah itu jangan lihat sedikit banyaknya, tapi lihat kemampuannya, kerja kerasnya, dan pekerjaan yang baiknya, itu sedekah. Allah tidak menerima sesuatu sedekah kecuali yang baik, yang halal. Wis nek ngeteko madrasah diniyah aja ngamuk ae. Nek ngeteko pondok pesantren aja ngamuk wae. Tonggomu duwe tempat pelacuran nang Los Angeles, dadi wong sugih ning Inggris, ning Amerika gawe tempat pelacuran ning kono. Terus wis to penggawean ning kene gak ning wong roh, tak banguno pondokmu nggo ngresiki bondoku. Terus kok gawe pondok ning kene. Iku kalau zaman Umar bin Abdul Aziz dulu ya dihancurkan. Allah tidak menerima kecuali dari sesuatu yang baik, yang suci. Wong ning kono wis mesti nggo tempat pelacuran. Bagaimana hukumnya membangun pondok pesantren dari peternakan babi? Ini kan untuk kebaikan. Kalau sesuatu yang buruk untuk kebaikan kan jadi suci. Ini untuk patokan, la yaqbalullah illa thayyiba. Allah tidak menerima sesuatu kecuali dari sesuatu yang baik. Umbah-umbah iku ya apik. Tapi nek umbah-umbah nganggo uyah dengan air kencing, kira-kira jadi bersih atau tidak? Tidak. Sesungguhnya Allah akan menerima sedekah itu dengan kekuasaannya. Kemudian Allah akan menjadikan sedekah itu menjadi terus bertumbuh. Seperti kalian punya kuda 1, kemudian jadikan Allah terus sampai enggak muat tempatnya. Itu sedekah. Artinya Allah memberi bonus bagi orang yang bersedekah, hartanya terselamatkan. 1. Nanti kalau kita bersedekah, harta kita selamat. Setelah selamat, harta kita akan berkembang. Jadi, kamu tahu caranya menghancurkan harta? Mudah, jangan sedekahkan. Empet dewe, gegem dewe, pek-peken dewe, jangan manfaatkan untuk orang lain, hartamu habis. Nggak lama habis. Paham ya? Jadi wis tak kayak resep bagaimana cara untuk menghabiskan harta? Iya, gegem dewe, pepek dewe. Kalau ingin hartamu selamat, terus semakin bertumbuh, harus dengan apa? Bersedekah. Sedekah itu tidak akan pernah mengurangi harta. Tidak ada orang yang bersedekah dengan hartanya, kemudian hartanya berkurang, tidak ada. Jadi nek prinsip sedekah, semakin dikeluarkan, kita akan mendapatkan. Tidak berkurang. Dan tidak ada orang yang memaafkan kecuali Allah meninggikan kemuliaannya. Dan tidak ada orang yang tawadhu kecuali Allah mengangkat derajatnya. Saya mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Uqbah, setiap orang akan bernaung di bawah sedekahnya. Jadi nanti kita di akhirat kita akan berlindung di sedekah kita. Sampai diputuskan di antara urusan manusia, sampai urusan wong-wong selesai, kita masih berlindung di sedekah kita. Kemudian Yazid berkata, Abul Khair itu bapaknya kebagusan. Marsa tidak melihat suatu hari melainkan ia bersedekah dengan sesuatu, meski hanya sepotong kue atau bawang merah. Jadi kalau kamu orang baik, maka setiap hari kamu pasti akan bersedekah, walaupun hanya sebiji bawang merah. Jadi Sayyid Muhammad pengarang kitab niki, menurut ceritanya guru kula Pak Yai Mansur Muslih dulu ya Buya Hasan Tuba, itu sering cerita Sayyid Muhammad itu kalau habis subuh anak-anaknya yang khotim, anak-anak tolib santrinya itu yang 40 itu zikir itu sampai keluarnya fajar, sampai keluarnya matahari. Jadi mulai masuk subuh, sholat, zikir sampai terbitnya matahari. Tapi beliau tidak ikut.
Awal-awal santri yang baru pasti nggak tahu. Ini Pak Yai kok nggak pernah ikut zikir sehabis sholat subuh kemana? Tapi bagi khotim-khotimnya yang lama, ini tahu, pelayan-pelayan santri dalamnya yang lama itu tahu. Nanti pasti ngajak sopir, kadang-kadang sendirian itu tiap hari sebelum terbitnya matahari itu bersedekah roti hangat atau daging hangat sekitar berapa ratus bungkus tiap hari. Tiap hari. Dan tidak pernah terlewat pun sehari. Kalau dia sakit pasti dia wakil. Itu karena apa ya seperti ini? Orang yang baik tidak akan pernah melewatkan sehari pun untuk bersedekah walaupun satu bawang merah. Maimunah binti Sa'id minta kepada Rasulullah, aftina ya Rasulullah anis sodaqah. Ya Rasulullah, berilah fatwa kepadaku tentang sodaqah. Kemudian Rasulullah bersabda, sodaqah itu hijab, penghalang dari neraka bagi orang yang melakukan sodaqah itu untuk mengharap ridhonya Gusti Allah. Jadi kalau kita bersedekah harapnya ridhonya Allah, maka kita akan terbebas dari neraka. Tidak ada seorang mukmin pun yang menanam tanaman atau menabur benih lalu dimakan orang lain, atau dimakan burung, atau dimakan kambing, sapi, atau hewan pokoknya, kecuali apa yang dimakan mereka itu menjadi sedekah. Jadi kue nandur pari, dadak ono manuk emprit, dipangan manuk emprit itu jadi sedekah musuh. Kita akan dilindungi dari itu. Kue nandur kelengkeng, dadak hidayat lewat gayo-gayo kelengkengmu, mencuri. Yang mencuri kan berakal. Kalau kambing mencuri enggak? Ya enggak, kambing tidak punya akal. Sama, hidayat punya akal, mencuri kelengkeng sama. Yang dicuri kelengkengnya itu sedekah dia. Tapi dalil itu gak menghalalkan mencuri. Engko jambune tonggo-tonggo ilang. Neng dia memberi sedekah Pak Dikir. Njukuki jambune Pak Dikir mbok rok. Niku jenenge nyolong. Nek kanggo kowe nyolong, nek kanggo Pak Dikir sedekah. Haram untukmu, halal untuknya. Paham ya? Zamil Buyang itu tahu nyolong apa Pakmu? Kelopo? Boten nyolong. Jadi ini fadilahnya menjadi seorang apa? Petani. Kalau kita menanam apa-apa kemudian diambil orang itu, kamu harus bersyukur, alhamdulillah, bersedekah. Bersedekah. Kamu menanam sesuatu kemudian sesuatu yang kamu tanam itu dicuri orang, maka itu akan menjadi apa? Sedekah. Walaupun kamu gak ikhlas. Wong dicuri kok piye? Walaupun kamu nggak ikhlas. Cuma bedanya kalau nggak ikhlas, kamu hanya akan dapat pahala sedekah. Tapi kalau kamu ikhlas, tidak hanya dapat sedekah, tapi akan dapat kembalian 2 kali lipat. Berarti enak mana? Ikhlas. Dadak, wah jambu ki sesuk ape tak til. Bareng besok mau diambil dadak kedisian codot. Alhamdulillah, sedekah. Besok ambil lagi nggak apa-apa. Sedekah. Dapat lebih banyak. Sedekah itu menutup 70 pintu keburukan. Menutup 70 pintu keburukan. Jadi ono sedekah tatawu, ono sedekah jariyah. Kalau sedekah tatawu, sedekah sunnah bisa menolak bala. Kalau sedekah jariyah untuk pahala kita jariyah. Kalau kalian ingin bersedekah sepagi mungkin, karena ketika bila yang akan turun kepadamu itu kemudian kamu dahului sedekah, maka bila itu tidak jadi turun. Karena bala tidak akan pernah bisa mendahului sedekah. Kalau kita kerja sulit, mau apa-apa sulit, ekonomi sulit, latihan. Setelah subuh usahakan sedekah. Mbah 3.000, mbah 5.000, mbah 10.000, pokoknya sedekah sebelum terbitnya matahari. Lihat apa yang akan terjadi. Hidupmu akan menjadi mudah, maishamu menjadi mudah, rezekimu akan melimpah. Karena bala tidak akan pernah melangkai melewati apa? Sedekah. Bala ra iso mudhun, wong wis kecipratan apa? Sedekah.
Kalau kamu punya hajat, sesuatu hajat apa, ya bersedekah. Tapi bersedekahnya apa? Sepagi mungkin. Makanya anak-anak yang suka tidur habis subuh, itu Masya Allah, untuk memperlancar rezeki, untuk memperlancar, sulitnya minta ampun. Kalau sekarang nggak terasa. Itu berdampaknya nanti setelah di rumah, setelah berumah tangga, setelah menjalani kehidupan biasa, itu Masya Allah, dan ini kesuwen. Dan ini apa? Kesuwen. Makanya di pondok Riyadul Jannah, Mojokerto, ngene Pak Yai murid Said Muhammad niki, itu memberi beasiswa total, baik universitas, SMA atau SMP. Syaratnya tidak boleh subuh, tidak boleh tidur setelah subuh. Kalau tidur sekali saja setelah subuh, boyong, dicabut beasiswanya dan boyong. Karena afatnya luar biasa. Afatnya itu sangat luar biasa. Ya, afat itu sesuatu yang membahayakan untuk dirinya dan lingkungannya. Pak Yai Sobari, Mahfud Sobari, Pujon, Pundi Mojokerto, Pondok Rijan, namanya Rijan, Hotel Rijan, punya rumah makan di Indonesia berapa ratus cabang, namanya ya Rijan semua. Rijan itu singkatan apa? Riyadul Jannah. Rijan, Riyadul Jannah, taman surga. Itu sebelum pandemi itu setiap tahun itu berapa ribu santri yang diberi beasiswa total. Dari 1000 angkatan pertama yang lulus nanti tidak ada 100. Dari selama 5 tahun di situ nggak ada 100 yang lulus. Kenapa? Ya ada yang habis subuh tidur. Tapi yang terbanyak itu yang setelah habis subuh tidur boyong. Nah ini kene mau rokok, cek berat rokok itu. Iki cara bar subuh turu wis boyong kabeh pisan. Bar subuh turu boyong wis boyong kabeh turu pisan. Dhisik dhewe sing boyong sapa? Masa alam dhisik dhewe lah. Nah itu dilatih lah. Dilatih untuk tidak tidur. Loh, wonge kabeh duwe kesel kan. Kula nggih duwe kesel. Adik bengi karo Mas Dimas teko 2:30. Ya biasa, jamaah subuh biasa. Ngobrol karo anak-anak yang mau berangkat ke Mesir sampai 7:30 ya biasa. Ya karena apa? Terbiasa. Pertama ya dipaksa, terpaksa, kemudian biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Turu bar subuhi gampang oleh bojo rondo lho, hati-hati. Hati-hati. Kayak iki sabdoku. Nanti nek sabdanya Pak Yai Mahfud Sobarin, kalau habis sholat subuh tidur, beasiswanya dicabut dan disuruh boyong. Kalau di sini habis subuh biasanya bojone rondo, tititane catet ya. Catet Pak. Iki tanggal 15 Ramadan Pak Yai dawuh sing Pondok Khazinatul Abror turu bar subuh, bojone rondo. Ayo titene wis sesuk turu to ora jajal. Selamat aku karek rong dino ning kene, malah karek rong dino. Dadi kudu diempet tenan rong dino iki. Rong dino kok bar subuh turu, bojone rondo. Pengen perawan to rondoyan? Diteni. Sesuk turu bojone rondo. Alhamdulillah. Tobatlah sebelum kalian mati. Bergegaslah beramal yang baik sebelum kalian disibukkan. Mumpung ada kesempatan, segeralah beramal. Silaturahimlah dengan Tuhan kalian dengan memperbanyak zikir dan memperbanyak sedekah, baik secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Kalau kalian bisa hidup seperti itu, hidup kalian dirizkeni, ditolong dan diberi yang lebih banyak. Jadi hidup itu tujuan hidup ya seperti itu. Pokoknya kita kalau sempat amal ibadah ya sempatkan. Makanya ada hadis, orang yang mengakhirkan sesuatu maka sesuanya akan akhir. Sama jamaah kok seneng keri, rezekimu ya keri. Tapi seneng rikat, rezekimu ya rikat. Klendang bature wis do rabi dhek klendang.
Grutuk grutuk grutuk, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wayak adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, grutuk 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 grutuk. Dicepatkan sama Allah. Dirizkinya, ditolong, diberi yang lebih banyak. Itu kuncinya seperti itu. Liqam satu nutfi biha bendise harol wabak bendise liyane wis direskan agak ini diejek glindang mergawe ora nikah ora klenga-klengo perkara suka mengakhirkan iku sing mangkat sing ora mangkat tambah nemen tambah ora nemen sapone mae kiai nek wis susah ngene iki sumpek Pak Yai tak sangkani kok kene gagal, tak sangkani kok kene gagal, tak sangkani kok kene gagal. Oh, dia nggak punya rumus ini dia itu. Rumusnya apa? Bertobat sebelum mati, beramal sebelum disibukkan, silaturrahim, bersedekah, maka hidupmu akan disedekahi, ditolong oleh Allah, diberi lebih banyak. Paham nggih kuncinya nggih? Wis kuwi lakone. Gampang, urip kuwi asline. Wong kok ruwet. Medit. Ruwet neh. Oh. Kelindang-lindong ra lapo-lapo. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Makanya kena apa ya santri kok gampang-gampang sugih, gampang-gampang bahagia, gampang-gampang makmur. Lah uripe santri urip-urip ngono. Sing sekolah rono, sekolah rene. Jerantal rono, strategi sana, strategi sini. Ya uripe rada angel, ora badirubil amal. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh ketika ada seseorang tengah membutuhkan bantuan datang kepada Rasulullah, maka Rasulullah kemudian menghadap dan berseru kepada para sahabat, isfa'u tu'jaru, tolonglah maka kalian akan diberi pahala. Wa yuqdillahu ala lisani nabihi ma ahabba, dan Allah telah menetapkan apa yang dicintai melalui lisan Rasulnya, melalui lisan Nabinya, menunjukkan bahwa isfa'u tu'jaru itu bukan hanya sekedar sosialnya Rasulullah, tapi betul-betul diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada orang yang meminta bantuan, maka bantulah. Diceritakan dari Sayyidah Aisyah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memberi bantuan saudara muslimnya dengan orang yang mempunyai kewenangan untuk menyampaikan kebaikan atau memudahkan hal yang sulit, niscaya Allah akan menolongnya untuk melewati sirat besok di hari kiamat, ketika saat itu kaki-kaki banyak yang tergelincir atau terpleset. Jadi ketika ada seseorang bermusuhan dengan seorang yang punya kekuasaan, baik pejabat atau siapa, kemudian kamu mendampingi orang ini untuk menyelesaikan masalah kebaikannya, karena biasanya kalau orang punya kekuasaan, maka untuk menghadapinya itu takut. Kemudian kamu mendampinginya untuk menyelesaikan masalahnya. Dengan orang yang punya kekuasaan, maka ketika orang-orang kakinya telah terpeleset di hari kiamat, maka kita akan selamat kaki kita karena kita membantu orang yang punya masalah dengan kekuasaan. Dengan orang yang punya kekuasaan. Barang siapa memberi fasilitas kepada saudaranya, kepada penguasa dalam mengajukan kebaikan. Jadi misalkan dalam konteks ini kamu punya kenalan Kapolda misalkan. Kemudian ada orang yang punya visi kebaikan, tapi yang bisa meraih kebaikan itu harus orang-orang yang punya kewenangan, kekuasaan. Kemudian kami bantu, kamu akan bertemu dengan Kapolda. Akhirnya kamu bertemu dengan Kapolda, ada orang yang fasilitasi ini, maka orang yang fasilitasi ini pahalanya sangat besar sekali, karena memberi fasilitas kepada seseorang untuk menyampaikan kepada kebaikan kepada penguasa. Atau idkhalus surur, memasukkan kebahagiaan, maka Allah akan mengangkat derajatnya di derajat yang tinggi dari surga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus shadaqah shadaqatul lisan. Rasulullah bersabda bahwa sebaik-baik sedekah adalah sedekah lisan. Para sahabat belum paham. Ya Rasulullah, sedekah lisan itu apa? Rasulullah menjawab, sedekah lisan adalah menolong seseorang yang dengan perkataanmu orang yang mestinya tertawan dia bebas. Orang yang mestinya saling membunuh tidak terjadi pembunuhan, tidak terjadi mengalirkan darah. Orang yang asalnya ingin berbuat buruk menjadi berbuat baik dan melakukan kebaikan terhadap saudaramu, dan menolak sesuatu yang membuat hatinya sedih.
Itu namanya sedekah lisan. Sedekah lisan itu orang yang mestinya tertawan, dia menjadi bebas. Orang yang asalnya saling berperang, saling membunuh menjadi berdamai. Orang yang asalnya sedih menjadi bahagia. Orang yang asalnya buruk menjadi baik dengan perkataan lisanmu. Itu namanya apa? Shadaqatul lisan. An Anas radhiyallahu anhu, ya joko shadaqah lisan ngomong tok jarkoni. Ngerti jarkoni? Iso ngujar ora iso ngelakoni, itu enggak boleh. Iku jenenge gajah topenan. Jadi ketika kita sering berbicara tapi kita tidak melakukan yang kita bicarakan, itu jenenge gajah topenan. Ngerti gajah topenan? Gajah topenan itu sirkus, hanya pertunjukan belaka, tidak akan berarti apa-apa. Di samping kita berbicara, kita juga harus melakukan. Barang siapa menegakkan kebenaran dengan lisannya, niscaya jaro alaihi ajruhu, pahalanya akan terus mengalir sampai datangnya hari kiamat, dan sempurnalah pahalanya. Jadi mengucapkan kebenaran itu penting. Kebenaran itu harus diucapkan, karena sekali kebenaran itu diucapkan, maka akan terus bersambung ila yaumil kiamah. Sekarang itu hukum menjadi sempit, hukum semakin dipermudah, semakin dipermudah, semakin dipermudah. Ini tanggung jawab kita untuk melakukan kebenaran. Misalnya ada orang Mayangkawis ingin nikah dengan orang Saudi, jadi gara-gara chat WA, Facebook kesasar, dia kenalan Arab Saudi. Jadi sing wedok ning Arab Saudi, kowe ning Mayangkawis. Nah terus bapake ning sing Arab Saudi ki bapake omahe Surabaya. Jadi terus daripada angel-angel nikahane lewat telepon wae. Jadi kono nelpon kono, sambung pernikahannya lewat telepon. Dia tanya, Pak Yai ngoten niku sah napa mboten? Cara kowe ngono sah apa ora? Iya. Lah yo eneng bocah wedok dadi TKW omahe Surabaya, sing lanang Mayangkawis. Bapake berarti di omahe Surabaya. Lah, timbang telepon-teleponan haram ya wis dinikahno, tapi lewat telepon. Soalnya ya bapaknya sibuk, sing kene ya sibuk, sing dadi TKI ya sibuk. Terus teleponnya angkah tuka wa zawaj tuka lewat telepon. Cara kowe nu sah to ora? Yo sah yo ora apa-apa, tapi nek kelon yo lewat telepon. Wis ora sah petuk. Wong nikah lah yo, lah itu namanya kebenaran. Kalau kamu mengatakan sah yo enggak apa-apa, tapi yo kumpule bojo yo lewat telepon. Ora mau ngayal-ngayal tok ora apa-apa, ora sah tenanan. Ya itu kebenaran itu harus selalu disampaikan. Lah tujuan nikah itu apa? Masa kok lewat telepon? Menyampaikan kebenaran terhadap penguasa, satu contoh misalnya sampean jadi remas, jadi Karang Taruna. Kemudian ketika 17 Agustus ya menyampaikan yang benar. Kalau saya mewakili Karang Taruna misalkan menyampaikan kepada Pak Lurahnya, yuk kita adakan sesuatu yang nilainya positif untuk pahlawan kita. Misalkan kirim doa, kerja bakti makam, kerja bakti desa, atau kirim doa di pelataran apalah itu baik. Ya, tapi kalau dangdutan dan lain sebagainya, kamu menjadi pewasilahnya sama. Usul Pak Lurah, Pak, ini 17 Agustus dangdutan saja. Akhirnya kamu menjadi pewasilah keburukan. Sekali keburukan itu disampaikan, ya ila yaumil qiyamah akan berkesinambungan. Nanti adik-adikmu akan niru. Oh dulu yang usul itu Firdaus, tak tiru kaya Firdaus. Akhirnya ya terus sedekah jariah itu terus sedekah jariah kok apa? Nah iya, sedekah jariah keburukan, dosa jariah akan terus mengalir, sedekah jariah juga terus akan mengalir. Fadlul infaqi fi sabilil khair. Allah berfirman, hai anak Adam, bersedekahlah, berinfaklah. Kamu akan, aku berinfak atas nama kamu. Jadi semakin kita bersedekah, tenaga kita, bersedekah keuangan kita, bersedekah waktu kita, maka Allah akan banyak memberi sedekah untuk kita. Kita bersedekah 300.000, Allah ngasihnya banyak. Tapi jangan jadikan sedekah itu sebagai strategi untuk mendapatkan keuntungan. Tapi sedekah adalah mental orang mukmin. Jadi orang mukmin itu harus suka bersedekah.
Kalau kita sedekah waktu kita, meluangkan waktu kita untuk santri, meluangkan waktu kita untuk masyarakat, meluangkan waktu kita untuk orang lain, sehingga orang lain merasakan kebermanfaatan kita, maka Allah akan memberikan waktu luang banyak untuk kita, sehingga kehidupan kita lapang. Kalau kita bersedekah atas nama uang, kita kasihkan orang lain uang itu, maka Allah akan memberi keberlimpahan uang kepada kita. Kalau kita bersedekah ilmu terhadap orang lain sehingga orang lain merasakan kebermanfaatan kita, maka Allah akan nambah ilmu yang banyak terhadap kita. Makanya cari ilmu itu ya sambil bersedekah. Kalau kita cari ilmu sendirian itu sedikit, karena apa? Kita yang menghasilkan. Tapi kalau cari ilmu sambil kita ngajar, maka Allah akan memberi lebih banyak. Itu teorinya, firmannya seperti itu, kebenarannya seperti itu. Wal makna utai perkara kang den karepaken. Artinya, anfik ya bena Adam ungfik alaika itu Allah membalas infak kita tidak sekedar membalas, tapi aku akan memberimu lebih banyak. Memberimu apa? Lebih banyak, dengan lipatan yang melipat-lipat, berlipat-lipat. Kalau orang sudah seperti ini, hatinya itu akan ikhlas. Menolong orang itu nggak peduli. Baik mereka pelit, baik mereka dermawan, semua kita tolong kalau membutuhkan pertolongan kita. Jadi melihatnya bukan orang objeknya, tapi yang kita lihat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya yang wong loro, kowe misalnya duwe ponakanmu siji luman, sing siji medhit. Ponakanmu siji luman, siji medhit. Misalkan kamu ngasih uang 500.000 kepada ponakanmu sing luman, kira-kira balik apa ora? Balik apa ora 500.000? Balik, wong ponakane apa? Luman. Terus ana ponakanmu medhit, kamu kasih 500.000. Ponakanmu medhit, kamu kasih 500.000, kira-kira balik apa ora? Balik apa, Bil? Mboten balik. Tapi sing balikno dudu wonge. Sing balikno Gusti Allah. Kalau Gusti Allah sing balikno, luwih akeh apa luwih sithik? Luwih akeh. Mulane nek sedekah yang golek wong medhit-medhit iku penting. Loh, lah nek awakmu goleki mbok sedekahi ponakanmu sing luman-luman, berarti kowe kapitalis, pengin dibalekno kan? Paham enggak maksudnya? Angfik ya bena Adam ungfik alaika. Iku maksudnya ya sapa-sapa aja bedakno. Tanggamu sing sitok luman, sing sitok medhit. Terus sing luman tak kei terus, sing medhit gak tak kei perkara sing medhit orang arah balik. Ya sempit kamu. Sing luman ya bokei bakal dibalekno secara manusiawi, sing medhit ya kudu bokei atas nama Allah, bukan atas nama dia. Lah, tanggamu sing medhit bokei kira-kira balik apa ora? Balik apa ora? Balik, sing balekno sapa? Allah. Nek Gusti Allah sing balekno luwih akeh apa sithik? Akeh. Mulane penting di sedekah wong luman karo medhit. Lah ngono lho, paham. Ora paham. Engko nang goleki mulai mbok apa golek wong-wong medhit mbok ndang wewehi lha ning apa ganjarane luwih akeh, balesane ya luwih akeh. Ayo kok jumeneh Allah. Menungso lho roh wong medhit iku kerut-kerut. Cara kowe roh wong medhit iku seneng apa ora? Wong kok cithoke kewerong. Wong kok cithoke kerong. Wong cithok kerong itu simbol medhit. Lah ya menungso lho ora seneng apa nek Gusti Allah. Orang bodoh sing luman iku luwih disenengi Allah tinimbang wong sing ahli ibadah tapi apa? Medhit. Berarti mulai hari ini kita latihan apa? Latihan medhit ku piye kok? Latihan medhit iku. Yo. Iki sok nek sesat mbuh ya. Dik, aku ki mondok, Dik. Ning Mayangkawis, Pak Yai ngulang, wong kudu latihan medhit bar. Mondoke sedelok wayah pasan pisan. Bar pasan boyong, terus rabi ulang-ulang medhit. Bismillahirrahmanirrahim. Iku padha karo mencuri salam itu hukumnya sunnah. Jadi misalkan ada orang uluk salam di sana, assalamualaikum, kamu mendengar, kemudian kamu menjawabnya dari sini itu mencuri salam. Waalaikumsalam warahmatullah. Itu hukumnya apa? Sunnah. Terus ngajimu neng jopo. Pak Yai menjelaskan, neng jopo ngantuk pisan.
Pak Yai menjelaskan mencuri salam hukumnya sunnah, krungumu mencuri ayam hukumnya sunnah. Mulai kok pondok ayame tangga muntek. Lho lah awakmu bar mulai kok pondok kok nyolongi pitik mel. Lho Pak Yai itu ajarannya mencuri ayam itu hukumnya sunnah. Repot mel. Mana kok kemulan wae ya awakmu. Kemulan ae. Paham ya? Jadi kita hari ini latihan jadi orang apa? Dermawan. Jadi mental yang dermawan. Kamu melakukan sodakoh kata Rasulullah, kamu melakukan sodakoh satu saja, 1 dirham ketika kamu masih hidup itu lebih baik daripada bersedekah 100 tapi sudah meninggal. Bapakmu masih hidup, kamu kasih uang 100.000, bapak ini 100.000 untuk sodakoh mbak kena masjid Jumat lebok-lebok nomplung atau apa 1.000 jek urip itu lebih baik daripada 10 juta tapi sudah meninggal. Bapakmu sudah meninggal, bok sodakoi 10 juta untuk pondok itu lebih baik 100.000 masih hidup. Kita beramal, bersedekah, berinfak masih hidup 1 dirham lebih baik daripada 100 dirham. Mumpung cek urip, banyak bersedekah, banyak beramal. Tapi wong desa ki mbuh piye kadang-kadang ya orang ngarani elek. Nyodakoi wong tuane ngenteni mati, Pak. Dadi wayah urip ora disedekah-sedekoi, wayah wonge mati didol-dol napa dienggo selawat. Didomi dhuwit kabeh sedekah pake deknane lho mek apa. Itu habis 50 juta dengan 5 juta ketika hidup itu lebih baik mana? 5 juta. Itu mental kita harus seperti itu. Bersedekahlah untuk kita, bersedekahlah untuk orang tua kita dalam keadaan masih hidup. Iku padha karo wong tuane jek urip njaluk sate mbok suweneni wis tuwek kok njulak njaluk sota sate wonge mati mbok blehno sapi. Gunane apa? Ora kok ndarani iki tradisi elek. Tapi yo nalar. Senenge wong tuwa ki jek wayah urip atau jek wayah mati? Urip, nek njaluk sate yo kei sate yo ora apa-apa. Dene sok ben mati mbok blehno sapi yo ora apa-apa. Tapi uripe kudu mbok korbani sapi mestine. Bok korbani sapi siji jek urip karo bok korbani 100 sapi wis mati apik ndi? Siji jek urip. Perumpamaan orang yang bersedekah ketika mati itu perumpamaan yang bersedekah atau memerdekakan budak menjelang kematiannya itu seperti orang yang memberi makan saat ia sudah kenyang. Jadi ngene. Bapakmu wis mati terus bok sedekoi. Utawa memerdekakan budak setelah kematiannya. Iku padha karo wong ngekeki mangan tapi wonge wis wareg. Eneng gunane ya ana, tapi kan enggak ladah. Bismillahirrahmanirrahim. Lah mblehno wedhus yo ngenteni wis mati. Niki korbane bapak. Lah jek urip ki gak mbok korbani nggih mboten. Niki mumpung bakdo kapundhut lho kliru. Nukokno korban bapak iku kudune wis wis mati piye? Ya cek urip kok wis mati piye to? Cek urip tukokno wedhus nggo korban mumpung urung mati. Soale wong korban wis mati iku padha karo wong wis mangan wareg mbok kei mangan. Tapi terjadi ya. Dadi sedekah iku ngenteni wong tuane mati. Akeh-akehan ngenteni wong tuane mati. Mulane nek mazhab kita ijek urip mulyakno sing apik, mati mulyakno sing apik. Najan gak mewah-mewah nek cara kula. Nyedekai bapak, nyedekai ibu ya jek urip, ngene iki disedekahi terus, dikongkon sedekah terus, dibantu terus. Dene kok wis mati masih bancaan sak ambeng, rong ambeng, telung ambeng iku nggo syarat. Birrul walidin. Dene iso luwih apik Bukhari ya ora apa-apa. Paham nggih maksudnya nggih? Aja kok wayah mati mbok gedhe-gedhekno, wayah urip ora batek mbok rumat. Mbah sapa sing gawe aliran ngono ki sapa ya? Nek wong saleh ku bancaki wong tuane akeh-akehan mbah sapa biyen sing gawe aliran. Dadi wong tuane wayah urip ora batek dirumat, wayah mati ulama sak kabupaten diundang kabeh. Iku padha karo wong wis wareg dikai mangan. Wes saya dirubah, wayah urip kita sangat berbakti, wayah mati yo ijek berbakti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Tidak ada seorang muslim yang berinfak di jalan Allah dari sepasang hartanya, melainkan ia akan ditemui oleh para penjaga surga. Mereka memanggil-manggil untuk mendapatkan apa yang ada pada mereka. Aku bertanya, kok sakit ngoten ya Rasulullah? Rasulullah jawab, maksudnya itu nek kue infak saunto, maka kamu akan diberi 2 unta. Kalau kamu infak 1 sapi, maka kamu akan diberi 2 sapi. Pahalanya seperti itu, 2 kali lipat, 2 kali lipat, 2 kali lipat. Ketika kita berinfak, kita bersedekah, pahalanya akan berlipat-lipat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang bersedekah seukuran 1 buah kurma, tapi dari pekerjaan yang halal. Jadi sedekah itu jangan lihat sedikit banyaknya, tapi lihat kemampuannya, kerja kerasnya, dan pekerjaan yang baiknya, itu sedekah. Allah tidak menerima sesuatu sedekah kecuali yang baik, yang halal. Wis nek ngeteko madrasah diniyah aja ngamuk ae. Nek ngeteko pondok pesantren aja ngamuk wae. Tonggomu duwe tempat pelacuran nang Los Angeles, dadi wong sugih ning Inggris, ning Amerika gawe tempat pelacuran ning kono. Terus wis to penggawean ning kene gak ning wong roh, tak banguno pondokmu nggo ngresiki bondoku. Terus kok gawe pondok ning kene. Iku kalau zaman Umar bin Abdul Aziz dulu ya dihancurkan. Allah tidak menerima kecuali dari sesuatu yang baik, yang suci. Wong ning kono wis mesti nggo tempat pelacuran. Bagaimana hukumnya membangun pondok pesantren dari peternakan babi? Ini kan untuk kebaikan. Kalau sesuatu yang buruk untuk kebaikan kan jadi suci. Ini untuk patokan, la yaqbalullah illa thayyiba. Allah tidak menerima sesuatu kecuali dari sesuatu yang baik. Umbah-umbah iku ya apik. Tapi nek umbah-umbah nganggo uyah dengan air kencing, kira-kira jadi bersih atau tidak? Tidak. Sesungguhnya Allah akan menerima sedekah itu dengan kekuasaannya. Kemudian Allah akan menjadikan sedekah itu menjadi terus bertumbuh. Seperti kalian punya kuda 1, kemudian jadikan Allah terus sampai enggak muat tempatnya. Itu sedekah. Artinya Allah memberi bonus bagi orang yang bersedekah, hartanya terselamatkan. 1. Nanti kalau kita bersedekah, harta kita selamat. Setelah selamat, harta kita akan berkembang. Jadi, kamu tahu caranya menghancurkan harta? Mudah, jangan sedekahkan. Empet dewe, gegem dewe, pek-peken dewe, jangan manfaatkan untuk orang lain, hartamu habis. Nggak lama habis. Paham ya? Jadi wis tak resep bagaimana cara untuk menghabiskan harta? Iya, gegem dewe, pepek dewe. Kalau ingin hartamu selamat, terus semakin bertumbuh, harus dengan apa? Bersedekah. Sedekah itu tidak akan pernah mengurangi harta. Tidak ada orang yang bersedekah dengan hartanya, kemudian hartanya berkurang, tidak ada. Jadi nek prinsip sedekah, semakin dikeluarkan, kita akan mendapatkan, tidak berkurang. Dan tidak ada orang yang memaafkan kecuali Allah meninggikan kemuliaannya. Dan tidak ada orang yang tawadhu kecuali Allah mengangkat derajatnya. Saya mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Uqbah, setiap orang yang bernaung di bawah, setiap orang akan bernaung di bawah sedekahnya. Jadi nanti kita di akhirat kita akan berlindung di sedekah kita. Sampai diputuskan di antara urusan manusia. Sampai urusannya wong-wong selesai, kita masih berlindung di sedekah kita. Kemudian Yazid berkata, Abul Khair itu bapaknya kebagusan. Marsa tidak melewati suatu hari melainkan ia bersedekah dengan sesuatu, meski hanya sepotong kue atau bawang merah. Jadi kalau kamu orang baik, maka setiap hari kamu pasti akan bersedekah, walaupun hanya sebiji bawang merah. Jadi Sayyid Muhammad pengarang kitab niki, menurut ceritanya guru kula Pak Yai Mansur Muslih dulu ya Buya Hasan Tubal, itu sering cerita Sayyid Muhammad itu
Kalau habis subuh, anak-anaknya yang khotim, anak-anak tolib-tolib santrinya itu yang 40 itu zikir itu sampai keluarnya fajar, sampai keluarnya matahari. Jadi mulai masuk subuh, sholat, zikir sampai terbitnya matahari. Tapi beliau tidak ikut. Awal-awal santri yang baru pasti nggak tahu, ini Pak Yai kok nggak pernah ikut zikir sehabis sholat subuh, kemana. Tapi bagi khotim-khotimnya yang lama ini tahu, pelayan-pelayan santri dalamnya yang lama itu tahu. Nanti pasti ngajak sopir, kadang-kadang sendirian itu tiap hari sebelum terbitnya matahari itu bersedekah roti hangat atau daging hangat sekitar berapa ratus bungkus tiap hari, dan tidak pernah terlewat pun sehari. Kalau dia sakit pasti dia wakil. Itu karena apa ya seperti ini? Orang yang baik tidak akan pernah melewatkan sehari pun untuk bersedekah walaupun satu bawang merah. Maimunah binti Sa'id minta kepada Rasulullah, aftina ya Rasulullah anis sodaqah. Ya Rasulullah, berilah fatwa kepadaku tentang sodaqah. Kemudian Rasulullah bersabda, sodaqah itu hijab, penghalang dari neraka. Bagi orang yang melakukan sodaqah itu untuk mengharap ridhonya Gusti Allah. Jadi kalau kita bersedekah harapnya ridhonya Allah, maka kita akan terbebas dari neraka. Tidak ada seorang mukmin pun yang menanam tanaman atau menabur benih lalu dimakan orang lain, atau dimakan burung, atau dimakan kambing, sapi, atau hewan pokoknya, kecuali apa yang dimakan mereka itu menjadi sedekah. Jadi kue nandur pari, dadak ono manuk emprit, dipangan manuk emprit itu jadi sedekah musuh, kita akan dilindungi dari itu. Kue nandur kelengkeng, dadak hidayat lewat gayo-gayo kelengkengmu, mencuri. Yang mencuri kan berakal. Kalau kambing mencuri enggak? Ya enggak, kambing tidak punya akal. Sama, hidayat punya akal, mencuri kelengkeng sama. Yang dicuri kelengkengnya itu sedekah dia. Tapi dalil itu gak menghalalkan mencuri. Engko jambune tonggo-tonggo ilang. Neng dia memberi sedekah Pak Dikir. Njukuki jambune Pak Dikir mbok rok. Niku jenenge nyolong. Nek kanggo kowe nyolong, nek kanggo Pak Dikir sedekah. Haram untukmu, halal untuknya. Paham ya? Zamil Guyang itu tahu nyolong apa Pakmu? Kelopo? Boten nyolong. Jadi ini fadilahnya menjadi seorang apa? Petani. Kalau kita menanam apa-apa kemudian diambil orang itu, kamu harus bersyukur. Alhamdulillah, bersedekah. Bersedekah. Kamu menanam sesuatu, kemudian sesuatu yang kamu tanam itu dicuri orang, maka itu akan menjadi apa? Sedekah. Walaupun kamu nggak ikhlas. Wong dicuri kok piye? Walaupun kamu nggak ikhlas. Cuma bedanya kalau nggak ikhlas, kamu hanya akan dapat pahala sedekah. Tapi kalau kamu ikhlas, tidak hanya dapat sedekah, tapi akan dapat kembalian 2 kali lipat. Berarti enak mana? Ikhlas. Dadak, wah jambu ki sesuk ape taktil. Bareng besok mau diambil dadak kedisikan codot. Alhamdulillah, sedekah, besok ambil lagi nggak apa-apa. Sedekah, dapat lebih banyak. Sedekah itu menutup 70 pintu keburukan. Menutup 70 pintu keburukan. Jadi ono sedekah tatawu, ono sedekah jariyah. Kalau sedekah tatawu, sedekah sunnah bisa menolak balak. Kalau sedekah jariyah untuk pahala kita jariyah. Kalau kalian ingin bersedekah sepagi mungkin, karena ketika balak bila yang akan turun kepadamu itu kemudian kamu dahului sedekah, maka bila itu tidak jadi turun. Karena balak tidak akan pernah bisa mendahului sedekah. Kalau kita kerja sulit, mau apa-apa sulit, ekonomi sulit, latihan. Setelah subuh usahakan sedekah. Mbah 3.000, mbah 5.000, mbah 10.000, pokoknya sedekah.
sebelum terbitnya matahari. Lihat apa yang akan terjadi. Hidupmu akan menjadi mudah, maisyamu menjadi mudah, rezekimu akan melimpah. Karena balak tidak akan pernah melangkai melewati apa? Sedekah. Balak ra iso mudhun, wong wis kecipratan apa? Sedekah. Kalau kamu punya hajat, sesuatu hajat apa, ya bersedekah. Tapi bersedekahnya apa? Sepagi mungkin. Makanya anak-anak yang suka tidur habis subuh, itu Masya Allah, untuk memperlancar rezeki, untuk memperlancar, sulitnya minta ampun. Kalau sekarang nggak terasa, itu berdampaknya nanti setelah di rumah, setelah berumah tangga, setelah menjalani kehidupan biasa, itu Masya Allah, dan ini kesuwen, dan ini apa? Kesuwen. Karena di pondok Riyadul Jannah, Mojokerto, ngene Pak Yai murid Said Muhammad niki itu memberi beasiswa total, baik universitas, SMA atau SMP. Syaratnya tidak boleh subuh, tidak boleh tidur setelah subuh. Kalau tidur sekali saja setelah subuh, boyong, dicabut beasiswanya dan boyong. Karena afatnya luar biasa. Afatnya itu sangat luar biasa. Ya, afat itu sesuatu yang membahayakan untuk dirinya dan lingkungannya. Pak Yai Sobari, Mahfud Sobari, Pujon, Pundi Mojokerto, Pondok Rijan, namanya Rijan, Hotel Rijan, punya rumah makan di Indonesia berapa ratus cabang, namanya ya Rijan semua. Rijan itu singkatan apa? Riyadul Jannah. Rijan, Riyadul Jannah, taman surga. Itu sebelum pandemi itu setiap tahun itu berapa ribu santri yang diberi beasiswa total. Dari 1000 angkatan pertama yang lulus nanti tidak ada 100. Dari selama 5 tahun di situ nggak ada 100 yang lulus. Kenapa? Ya ada yang habis subuh tidur. Tapi yang terbanyak itu yang setelah habis subuh tidur boyong. Nah ini kene mau rokok, cek berat rokok itu. Iki cara bar subuh turu wis boyong kabeh pisan. Bar subuh turu boyong wis boyong kabeh turu pisan. Heh? Dhisik dhewe sing boyong sapa? Masa alam dhisik dhewe lah. Nah itu dilatih lah. Dilatih untuk tidak tidur. Loh, uangnya kabeh duwe kesel kan. Kula nggih duwe kesel. Adik bengi karo Mas Dimas teko 2:30. Ya biasa, jamaah subuh biasa. Ngobrol karo anak-anak yang mau berangkat ke Mesir sampai 7:30 ya biasa. Ya karena apa? Terbiasa. Pertama ya dipaksa, terpaksa, kemudian biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Turu bar subuhi gampang oleh bojo rondo, hati-hati. Hati-hati. Kayak iki sabdoku. Nanti nek sabdane Pak Yai Mahfud Sobarin, kalau habis sholat subuh tidur, beasiswanya dicabut dan disuruh boyong. Kalau di sini habis subuh biasanya bojone rondo, tititane catet ya. Catet Pak. Iki tanggal 15 Ramadan Pak Yai dawuh sing Pondok Khazinatul Abror turu bar subuh, bojone rondo ae titene wis sesuk turu to ora jajal. Selamat aku karek rong dino ning kene, malah karek rong dino. Dadi kudu diempet tenan rong dino iki. Rong dino kok bar subuh turu, bojone rondo. Pengen perawan to rondoyan? Ah, diteni. Sesuk turu bojone rondo. Alhamdulillah. Tobatlah sebelum kalian mati. Bergegaslah beramal yang baik sebelum kalian disibukkan. Mumpung ada kesempatan, segeralah beramal. Silaturahimlah dengan Tuhan kalian dengan memperbanyak zikir dan memperbanyak sedekah, baik secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Kalau kalian bisa hidup seperti itu, hidup kalian dirizkeni, ditolong dan diberi yang lebih banyak. Jadi hidup itu tujuan hidup ya seperti itu. Pokoknya kita kalau sempat amal ibadah ya sempatkan. Makanya ada hadis, orang yang mengakhirkan sesuatu maka sesuanya akan akhir. Sama jamaah kok seneng keri, rezekimu ya keri.
tapi seneng rikat, rezekimu ya rikat. Klendang klendong klendang klendong klendang klendong bature wis do rabi dhek klendang klendong klendang klendong. Grutuk 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 Allahu Akbar wayak azan Allahu Akbar grutuk 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 grutuk. Dicepatkan sama Allah. Direzekinya ditolong, diberi yang lebih banyak. Itu kuncinya seperti itu. Liqam satu nutfi biha bendise harol wabak bendise liyane wis direskan akeh ini diecek glindang glindung glindang glindung mergawe ora nikah ora klenga-klengo perkara suka mengakhirkan iku sing mangkat sing ora mangkat tambah nemen tambah ora nemen sapone mae kiai nek wis susah ngene iki sumpek Pak Yai tak sangkani kok kene gagal, tak sangkani kok kene gagal, tak sangkani kok kene gagal. Oh, dia nggak punya rumus ini dia itu. Rumusnya apa? Bertobat sebelum mati, beramal sebelum disibukkan, silaturahim, bersedekah, maka hidupmu akan disedekahi, ditolong oleh Allah, diberi lebih banyak. Paham nggih kuncinya nggih? Wis kuwi lakone. Gampang, urip kuwi asline. Wong kok ruwet. Medhit. Ruwet neh. Oh. Kelindang ra lapo-lapo. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Makanya kena apa ya santri kok gampang-gampang sugih, gampang-gampang bahagia, gampang-gampang makmur. Lah uripe santri urip-urip ngono. Sing sekolah rono, sekolah rene. Jeran-jeran strategi sana, strategi sini. Ya uripe rada angel, ora badirubil amal. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.